Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah jiwa yang jatuh. Terdengar beberapa entitas yang saling berbisik, mengungkapkan ketidakpercayaan mereka melihat jiwa manusia di tempat ini, salah satunya bahkan merasa belum ditakdirkan untuk mati. Kemudian, terlihat cahaya keemasan merasuk ke mata jiwa tersebut. Adegan beralih, memperlihatkan seorang pria yang baru saja membuka matanya dengan tatapan terkejut. Seorang wanita dengan pakaian futuristik menyapanya dengan ramah, menyampaikan selamat kepadanya. Pria itu, yang tampak kebingungan, menatap wanita itu, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Sebuah panel sistem muncul, menunjukkan identitasnya sebagai Xing Ye, seorang mahasiswa berusia 20 tahun. Panel itu juga menjelaskan bahwa karena Xing Ye telah mengumpulkan banyak poin jasa semasa hidupnya, ia berhak mengikuti pengundian untuk mendapatkan kesempatan memenangkan berbagai hadiah reinkarnasi yang melimpah. Xing Ye mengerutkan kening, merasa bingung dengan ucapan wanita itu, ia bertanya di mana ia berada sekarang. Wanita itu menjelaskan bahwa dia berada di artefak prasejarah, menara kelahiran kembali, yang terletak di dunia yang luas, tempat yang merupakan awal sekaligus tujuan bagi semua jiwa. Wanita itu juga memperkenalkan dirinya sebagai orang yang ditugaskan untuk menangani kelahiran kembali Xing Ye, menambahkan bahwa bentuknya disesuaikan berdasarkan preferensi Xing Ye. Xing Ye tertawa tak percaya, menganggap semua ini hanyalah sebuah acara prank. Tiba-tiba, wanita itu menendang perut Xing Ye, membuat pria itu meringis kesakitan. Wanita itu bertanya apakah itu menghilangkan keraguannya, menegaskan bahwa sekarang, ia dalam keadaan jiwa tanpa entitas. Xing Ye tiba-tiba teringat, ia sedang berjalan-jalan dan melihat seorang anak tenggelam. Ia melompat untuk menyelamatkannya. Ia menyadari, tidak ada ingatan setelahnya, yang menegaskan bahwa ia telah meninggal. Ia bertanya dengan cemas tentang nasib anak kecil itu, ingin tahu apakah dia selamat. Sebuah panel muncul, menampilkan riwayat poin yang ia dapatkan. Xing Ye tersenyum lega, bersyukur anak kecil itu selamat. Namun, ia tiba-tiba teringat keluarganya, membayangkan kesedihan mereka. Sungguh tragis, ia yang paling sehat di keluarganya malah mati lebih dulu. Wanita itu kemudian menunjukkan sebuah mesin lotre prestasi. Untuk mengundi lotre itu, dibutuhkan 8.888 poin, dan Xing Ye memilikinya untuk satu kali putaran. Ia berkesempatan mendapatkan paket kelahiran kembali yang langka. Sebelum mengundi, Xing Ye berdoa agar mendapat paket itu, karena ini adalah permainan lotre pertamanya. Dengan mantap, ia menekan tombol lotre. Momentum luar biasa terjadi setelah tombol ditekan. Xing Ye mendapatkan hadiah lotre spesial, ia bisa mengambil alih tubuh seseorang dengan tingkat keberhasilan 100%. Xing Ye tidak mengerti apa yang baru saja didapatkannya. Wanita itu berkata ia akan membantunya berpindah sekarang, namun Xing Ye memprotes, memintanya untuk menjelaskan dulu, sebelum ia dipindahkan. Wanita itu menjelaskan, Xing Ye bisa mengambil alih tubuh seseorang hanya dengan jiwanya. Ia akan mempertahankan ingatannya dan menggunakan identitas mereka untuk dilahirkan kembali, cukup berteriak, ambil alih, dan melompat ke tubuh mereka. Xing Ye bertanya apakah itu berarti pemilik tubuh itu akan mati, dan wanita itu membenarkan, mengatakan hanya mereka dengan poin di bawah 0 yang bisa diambil alih. Xing Ye merasa ngeri, menyadari bahwa itu berarti ia hanya akan menjadi orang jahat. Wanita itu menyahut, ia bisa menghentikan penggunaan paket ini jika ia tidak suka. Xing Ye berpikir, menyingkirkan orang jahat bukanlah ide yang buruk. Ia bertanya apakah ia bisa memeriksa siapa yang memiliki poin terendah, ia akan mengambil alih orang itu saja. Wanita itu memperingatkan, orang dengan poin terendah adalah iblis dengan kekuatan mengerikan. Wanita itu berkata ia harus melakukannya sendiri, ia akan memindahkannya ke samping target, dan menara kelahiran kembali akan memblokir auranya sampai ia berhasil mengambil alih. Dengan tatapan dingin, ia mengucapkan selamat tinggal, berharap ia terlahir kembali dengan baik, menyebutnya, Tuan Mesum. Tubuh Xing Ye diselimuti cahaya biru dan menghilang. Wanita itu berbisik, seperti ada sesuatu yang belum selesai ia katakan. Sebuah portal hitam muncul. Sesosok makhluk ungu bertanya di mana jiwa yang menjadi tanggung jawabnya. Wanita itu menjawab bahwa ia telah berhasil dilahirkan kembali. Makhluk itu merasa aneh, karena seharusnya ia sudah mati 3 tahun yang lalu. Wanita itu terkejut mendengar itu dan berteriak, apa? Cahaya biru terang menyelimuti tubuh Xing Ye, partikel-partikel energi berkilauan di sekelilingnya. Sebuah notifikasi muncul di tengah pusaran cahaya, teleportasi selesai, silakan gunakan paket dalam waktu setengah jam ke depan. Xing Ye, dengan wajah berbinar dan senyum lebar, membatin riang bahwa dunia kultivasi akhirnya kedatangan dirinya. Namun, kegembiraan Xing Ye mendadak lenyap. Ia melihat sesosok wanita berambut perak panjang, dengan mata tajam dan ekspresi dingin, muncul dengan pedang terangkat, aura listrik menyelimutinya. Pedang itu menebas, menerjang ke arah di mana Xing Ye berdiri, membuatnya terkejut dan bertanya-tanya dalam hati. Panik, Xing Ye, dalam wujud chibi yang lucu, berteriak dalam hati, merasa tertipu karena ia mengira bahwa ia tak akan terlihat oleh siapapun.
Ia merapatkan tinjunya ke wajah, tampak frustrasi. Dalam kepanikan yang semakin besar, jiwa Xingye memohon ampun kepada wanita itu, memanggilnya pahlawan wanita sambil memejamkan mata rapat-rapat. Serangan pedang itu dipenuhi dengan energi kebiruan, namun seketika energi itu berubah menjadi merah pekat. Garis-garis merah seperti urat nadi merambat di pedang, melilit tangan wanita itu, membuatnya terkejut. Wanita itu terhempas ke belakang, meninggalkan jejak kabur di udara, dan menabrak seorang gadis berambut biru muda. Keduanya terjatuh dan saling berbenturan. Wanita berambut biru, dengan wajah khawatir, bertanya apakah kakaknya baik-baik saja. Wanita berambut perak menjawab bahwa ia baik-baik saja, namun ia menjelaskan bahwa penghalang sihir di tempat itu sangat kuat, sehingga mereka tidak akan bisa menghancurkannya dengan kemampuan mereka. Xingye, dalam bentuk jiwanya, melayang di dekat mereka, mulai berpikir bahwa mungkin mereka tidak mengincarnya. Ia menatap tangan wanita berambut perak yang kini dipenuhi guratan merah seperti luka bakar, sementara wanita berambut biru menatapnya dengan tatapan khawatir. Xingye bertanya-tanya dalam hati apakah dirinya seharusnya dipindahkan ke iblis itu dan bingung mengapa hanya ada dua gadis di sana. Ia juga bertanya-tanya dalam hati apakah mungkin salah satu dari gadis itu adalah iblis wanita. Ia merasa frustasi karena tidak memastikan jenis kelamin targetnya. Tiba-tiba, matanya membulat saat ia melihat angka-angka aneh di atas kepala kedua wanita itu, membuatnya berasumsi bahwa mereka bukan targetnya karena mereka memiliki poin merit positif. Tiba-tiba, sebuah suara yang menggema terdengar dari kegelapan, mengklaim bahwa mereka tidak akan mampu menembus penghalang di sana kecuali mencapai tahap akhir dari Golden Elixir. Xingye terkejut dan menoleh ke arah sumber suara. Wanita berambut biru dengan senyum ramah dan tangan yang tertangkup di depan dada menyapa sumber suara itu, memperkenalkan diri sebagai anggota sekte Qingyun, serta meminta maaf karena telah menginjakkan kaki di tempat latihan sumber suara tanpa bermaksud demikian. Sumber suara itu menanggapi bahwa ia justru menyukai anggota sekte yang terkenal seperti mereka. Xingye heran melihat dirinya bisa menembus dinding penghalang dengan mudah dan berasumsi bahwa dalam keadaan jiwanya, ia dapat melewati penghalang tersebut. Wanita berambut biru melanjutkan, meminta sumber suara itu untuk membuka penghalang sihir, sehingga mereka dapat menyapanya dengan baik. Xingye, melewati penghalang, terkejut melihat sosok berjubah ungu gelap di kejauhan, sedang menatap mereka melalui sebuah layar. Ia melihat angka yang luar biasa besar di atas kepala sosok itu. Sosok berjubah itu tertawa, dan mengatakan bahwa seperti yang diharapkan dari sekte Righteous, setiap dari mereka lihai berbicara. Xingye menatap layar dengan raut wajah tegang, membatin bahwa sosok itu adalah iblis karena poin merit negatifnya sangat besar, serta bertanya-tanya berapa banyak hal buruk yang telah sosok itu lakukan. Ia melangkah masuk ke dalam ruangan itu, memutuskan bahwa jika ia mengalahkan sosok itu, setidaknya ia bisa menyelamatkan kedua gadis itu. Xingye melihat wajah sosok berjubah itu, dan merasakan jijik karena orang itu tua dan jelek, sehingga ia merasa tidak sanggup untuk berurusan dengan sosok itu. Tiba-tiba, asap hijau tebal mengepul di ruangan kedua wanita itu, tanda bahaya. Sosok berjubah itu menjelaskan bahwa kabut beracun itu adalah racun mayat khusus yang ia buat. Ia menambahkan bahwa begitu racun itu menyentuh seseorang, kulit orang itu akan membusuk, organ-organ akan meleleh, dan orang itu akan menjadi mayat hidup yang tidak bisa mati bahkan jika ia menginginkannya. Wanita berambut perak tampak tenang, tetapi wanita berambut biru terlihat panik. Sosok berjubah itu kemudian mengatakan bahwa di tengah penghalang, ada lingkaran, yang jika diisi dengan kekuatan spiritual, racun mayat akan diarahkan keluar penghalang, namun ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Namun, sebelum ia selesai bicara, wanita berambut perak dengan cepat menusukkan pedangnya ke lingkaran di tanah. Wanita berambut biru terkejut dengan tindakan kakaknya itu. Wanita berambut perak mendengus, dan mengatakan bahwa ada perlindungan larangan di sana juga. Sosok berjubah itu bertanya apa yang wanita itu lakukan, dan mengatakan bahwa lingkaran itu dapat mengarahkan racun mayat keluar, serta menanyakan apakah mereka mencoba menghancurkannya dan membuat diri mereka terbunuh. Wanita berambut biru mengatakan bahwa tetua akan menyelesaikan masalah ini, dan mengingatkan kakaknya. Wanita berambut perak membalas bahwa sosok itu bukan tetua, melainkan seorang kultivator jahat yang menyiksa orang untuk bersenang-senang. Wanita berambut perak menambahkan bahwa sosok itu akan menyebutkan bahwa ada orang-orang yang tidak bersalah di luar sana. Ia kemudian menjelaskan bahwa untuk menyelamatkan diri, mereka harus mengarahkan racun itu ke arah orang-orang di luar. Ia juga menjelaskan bahwa dengan demikian, mereka dapat mengamati bagaimana para kultivator Righteous mengungkapkan sifat asli mereka saat berusaha menyelamatkan diri mereka sendiri. Ia kemudian menyimpulkan bahwa pada akhirnya tidak ada yang hidup, sehingga lebih baik mati dengan tenang daripada membiarkannya. Semua terdiam. Bahkan sosok berjubah itu terkejut dengan ucapan wanita berambut perak itu. Xingye dalam hati, menatap dengan raut wajah yang terkejut, berpikir bahwa wanita itu telah meramalkan apa yang akan dikatakan sosok itu, dan bahwa hal tersebut membuat sang iblis terdiam.
Kedua wanita itu terdiam, menatap ke arah bola kristal yang bersinar dengan cahaya ungu, memancarkan aura aneh di tengah kegelapan malam. Wanita berambut biru tampak sedikit gelisah, namun wanita berambut perak dengan tenang berkata bahwa itu hanyalah bola kristal proyeksi, meyakinkan partnernya untuk tidak khawatir. Suara tawa sinis menggema, dan iblis tua mengakui bahwa wanita berambut perak cukup pintar. Ia kemudian mengungkapkan bahwa di luar penghalang, ada beberapa anak manusia yang telah ia tangkap. Ia menambahkan, dengan nada yang mengancam, bahwa ia tak sabar melihat apakah mereka masih bisa berpikir jernih saat mereka disiksa oleh racun mayat dan memohon kematian. Wanita berambut perak mengeluarkan sebuah botol dari cincin uangnya. Wanita berambut biru, dengan ekspresi sedikit tenang, menduga bahwa itu adalah pil detoksifikasi, memuji kakaknya yang selalu siap. Wanita berambut perak menyodorkan botol itu, namun iblis tua dengan nada mengejek bertanya apakah wanita itu berpikir bisa mendetoksifikasi racun mayatnya hanya dengan pil detoksifikasi. Dengan tenang, wanita berambut perak mengoreksi iblis tua, bahwa isi botol itu bukan pil detoksifikasi, melainkan racun buatannya sendiri. Wanita berambut biru tampak terkejut dan bertanya apa maksudnya. Wanita berambut perak menjelaskan bahwa racun buatannya bisa tercampur ke udara, tidak berwarna dan tidak berbau. Mereka yang berada di bawah level fondasi, ujarnya, akan binasa hanya dengan beberapa hirupan. Wanita berambut biru panik, bertanya apa yang akan dilakukan kakaknya dengan racun itu. Wanita berambut perak menjelaskan bahwa jika mereka mengarahkan racun mayat keluar setelah mencampur racunnya ke dalamnya, anak-anak yang di luar sana akan mati tanpa rasa sakit. Semua orang di situ terkejut dengan pernyataan wanita berambut perak, terutama wanita berambut biru yang berteriak karena tidak percaya. Wanita berambut biru berusaha menenangkan kakaknya, dan menyuruhnya agar tidak impulsif, serta meminta kakaknya memikirkan hal lain. Namun, wanita berambut perak dengan tegas menjawab bahwa ini adalah pilihan terbaik yang dapat ia pikirkan. Wanita berambut biru menangis, mempertanyakan bagaimana bisa ini menjadi pilihan terbaik jika mereka akan mengakhiri hidup mereka sendiri, dan juga kenapa mereka harus membawa anak-anak itu serta. Wanita berambut perak, dengan tenang menjelaskan bahwa kematian adalah pilihan yang lebih baik saat jatuh ke tangan para kultivator jahat. Iblis tua terdiam, seolah kehilangan kata-kata. Wanita berambut perak mengatakan bahwa jika iblis tua tidak dapat melihatnya, maka ia seharusnya menghirup udara di sekitarnya beberapa kali terlebih dahulu. Xing Ye, dalam benaknya, menyadari bahwa iblis tua menginginkan tontonan yang menyenangkan, namun ia telah menangkap orang yang salah. Menurutnya, wanita berambut perak terlalu berpikiran jernih. Xing Ye bergegas mendekati iblis tua, memutuskan bahwa ia tidak boleh ragu lagi dan mengabaikan penampilannya. Ia berpikir bahwa jika ia tidak bergerak sekarang, seluruh kelompok akan dijatuhkan oleh wanita berambut perak sebelum iblis tua sempat bergerak. Iblis tua menyadari rencana mereka dan berteriak agar mereka tidak terburu-buru untuk mengakhiri diri. Saat Xing Ye melompat, ia berteriak untuk mengambil alih. Namun, tiba-tiba iblis tua itu menghilang dan Xing Ye malah memasuki salah satu tubuh jiwa yang telah dimurnikan. Ia terkejut dan bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Ia melihat beberapa tubuh jiwa yang telah dimurnikan, dan kemudian menyadari bahwa dirinya memasuki salah satu dari tubuh-tubuh itu. Iblis tua memerintahkan agar para tubuh jiwa menangkap kedua wanita itu. Wanita berambut perak memperingatkan partnernya bahwa para penyerang itu adalah mayat. Xing Ye, yang tidak dapat mengendalikan tubuh yang baru ia masuki, bertanya-tanya dalam hati apa yang sedang terjadi. Xing Ye memikirkan kembali apa yang terjadi, ia menyimpulkan bahwa iblis tua telah memanggil sekelompok zombie saat ia akan mengambil alih, dan ia menerobos masuk, dan malah mengambil alih salah satu zombie tersebut. Xing Ye merasa bahwa apa yang ia lakukan sia-sia karena kini ia juga tidak bisa mengendalikan tubuhnya, dan iblis tua telah mengendalikannya sepenuhnya. Tiba-tiba, muncul sebuah panel sistem yang mendeteksi suara hati Xing Ye dan mengumumkan bahwa sistem telah berhasil dimulai ulang. Xing Ye terkejut dan bertanya-tanya. Sistem mengumumkan bahwa tingkat sinkronisasi tubuh dan jiwa host terlalu rendah, dan kalibrasi ulang sedang dilakukan. Xing Ye bertanya-tanya apa yang terjadi, karena pengirim paket tidak pernah mengatakan bahwa paket itu juga berisi sistem. Ia bertanya-tanya apakah sistem itu milik tubuh ini. Sistem kemudian mengumumkan bahwa kalibrasi ulang telah selesai, dan sedang memeriksa tingkat sinkronisasi. Wanita berambut perak berteriak, mengingatkan partnernya untuk berhati-hati. Wanita berambut biru terlihat akan diserang dari belakang oleh salah satu mayat, dan sistem mengumumkan bahwa tingkat sinkronisasi saat ini berada di angka 400%, serangan dari kedua sisi. Wanita berambut biru hanya bisa pasrah, ia berpikir bahwa ia tidak bisa menghindarinya. Untungnya, tiba-tiba Xing Ye dapat mengendalikan tubuhnya dan secara spontan menyerang mayat yang akan menyerang wanita berambut biru. Xing Ye bertanya apa maksud dari angka 400%, dan apakah mereka pikir ia adalah mesin. Xing Ye merasa ada yang berubah, dan bertanya-tanya dalam hati mengapa ia bisa mengendalikan dirinya sekarang. Wanita berambut perak, dalam benaknya,
Terkejut karena mayat itu bisa berbicara, dan bahkan bisa menyelamatkan Xiao Wan. Iblis tua, dari ruangannya, bertanya-tanya bagaimana bisa mayat nomor 4 lepas dari kendalinya dan bergerak sendiri. Ia segera memerintahkan mayat nomor 1 dan 3 untuk mengabaikan kedua gadis itu dan membawakan mayat nomor 4 untuknya. Para mayat itu segera mengubah target mereka, dan wanita berambut perak terkejut. Xing Ye yang ada di tubuh mayat itu juga bingung dan bertanya mengapa semua mayat datang untuknya. Tiba-tiba, sebuah notifikasi sistem muncul, menginformasikan bahwa ia telah mengungkapkan isi hatinya di depan iblis, dan memberikan 15 poin kreasi. Xing Ye semakin bingung, ia bertanya-tanya apa itu poin kreasi, dan kenapa pemberitahuan sistem itu seolah mengolok-oloknya. Sistem menjelaskan bahwa sistem itu mengikuti idealisme, Ji yang lemah mengikuti, yang kuat menentang, sehingga melakukan tindakan pembangkangan akan memungkinkannya mendapatkan poin kreasi. Xing Ye bertanya apa itu tindakan pembangkangan, dan sistem menjawab bahwa itu adalah tindakan yang merugikan dan membahayakan diri sendiri. Xing Ye yang kesal bertanya mengapa sistem itu tidak menyebut dirinya sebagai sistem bunuh diri. Sistem membantah, dan mengatakan bahwa sistem ini adalah kehidupan dari kematian, berfokus pada ketenangan setelah badai serta menukar kemalangan dengan keberuntungan dan perlawanan dengan umur panjang. Xing Ye bertanya bagaimana bisa host sebelumnya mati dan menjadi mayat yang dimurnikan, dan sistem hanya merespons dengan bersiul. Xing Ye semakin kesal, dan berteriak agar sistem itu menjawab pertanyaannya. Ia kemudian merasakan serangan, ia berteriak, dan sistem memberikan 11 poin kreasi karena ia teralihkan dan mengoceh saat bertarung. Xing Ye mengumpat karena kesal, dan hampir terkena tinju dari salah satu mayat. Saat yang sama, wanita berambut perak dengan cepat mengeluarkan teknik pedang petir untuk memotong ikatan yang mengurung Xing Ye. Xing Ye mengucapkan terima kasih. Tiba-tiba terjadi ledakan besar, dan suara panik dari salah satu orang yang terperangkap di dalam penghalang mengatakan bahwa itu adalah racun mayat. Iblis tua, yang marah karena kesulitannya bertambah, berteriak bahwa ia akan menghabisi mereka semua. Sistem kemudian memberitahu Xing Ye bahwa mayat yang dimurnikan tidak akan terpengaruh oleh racun mayat. Xing Ye menyadari bahwa kedua gadis itu akan terpengaruh, sehingga mereka seperti belalang yang diikat dengan tali yang sama sekarang. Sistem menyarankan agar ia menggunakan pil detoksifikasi yang ada di toko sistem, namun Xing Ye berkata bahwa mereka tidak percaya padanya. Sistem menyarankan agar ia memberikan pil itu setelah mereka pingsan, namun Xing Ye khawatir jika mereka pingsan, maka mereka tidak akan bisa bertarung lagi. Sistem mengatakan bahwa ini merepotkan, dan menyuruhnya untuk memilih sendiri. Xing Ye melihat panel sistem, dan iblis tua mengatakan bahwa ini saatnya pertarungan berakhir. Tiba-tiba, terlihat siluet 3 orang di tengah kabut racun, dan iblis tua terkejut. Xing Ye mengatakan, "Dengarkan aku mengucapkan terima kasih," dan wanita berambut biru yang tidak mengerti bertanya mengapa ia bernyanyi. Wanita berambut perak berkata bahwa mereka seharusnya berterima kasih kepada Xing Ye, karena mantelnya tidak hanya menghalangi racun, namun juga menyembuhkan tubuh mereka dari racun. Wanita berambut biru bertanya apakah Xing Ye benar-benar mayat yang telah dimurnikan karena belum pernah ia mendengar mayat yang bisa berbicara. Iblis tua berkata bahwa ia meremehkan mereka, karena ia hanya menggunakan mayat yang dimurnikan di bawah level dasar. Iblis tua berkata bahwa ia harus serius dan bertanya-tanya kenapa mayat nomor 4 mengembangkan hati nuraninya sendiri. Iblis tua menyimpulkan bahwa Tuhan ada di pihaknya, sehingga ia tidak bisa membiarkan apapun terjadi. Iblis tua memerintahkan para mayat untuk membunuh kedua gadis itu dan menangkap mayat nomor 4 hidup-hidup, dan menyuruh mereka agar tidak meninggalkan satu goresan pun di mayat itu. Xing Ye mengingatkan mereka untuk berhati-hati karena masih ada 2 lagi. Wanita berambut perak terkejut merasakan tekanan energi yang kuat dari mayat itu, yang menurutnya hampir sama dengan masternya, serta bertanya-tanya apakah mayat yang telah dimurnikan itu berada di tahap 6 binal dari tahap elisir. Ia merasa bahwa semua ini akan segera berakhir. Tiba-tiba wanita berambut perak menodongkan pedangnya ke Xing Ye. Wanita berambut biru terkejut, dan memanggil kakaknya. Wanita berambut perak kemudian berbisik kepada Xing Ye, menyuruhnya bekerja sama jika ia ingin hidup. Wanita berambut perak menjelaskan bahwa kultivator jahat itu awalnya hanya menggunakan zombie level rendah di bawah level dasar. Menurutnya, iblis tua itu pasti akan menaikkan level mayat yang dimurnikan secara perlahan, untuk melihat mereka bertarung seperti binatang yang terperangkap sementara ia menikmati pertunjukan. Wanita berambut perak menjelaskan bahwa sekarang, iblis tua itu tiba-tiba mengirim 2 mayat di tahap elisir dan ia hanya bisa memikirkan satu kemungkinan, yaitu bahwa tujuan iblis tua itu berubah, dan alih-alih menyiksa mereka, ia ingin menangkap mayat nomor 4 yang spesial. Xing Ye, yang terkejut, melihat kedua zombie di dekatnya berhenti bergerak. Xing Ye menganggap bahwa wanita itu benar, dan wanita itu menyangkal panggilan, kakak senior. Tiba-tiba sistem memberikan 6 poin kreasi karena Xing Ye sengaja menyentuh dada wanita berambut perak. Xing Ye membatin bahwa ia tidak sengaja menyentuh dada wanita itu, dan bahwa ia tidak akan tahu itu adalah dada jika sistem tidak menyebutkannya. Iblis tua, dengan nada sinis berkata bahwa ia tidak ingin bermain-main lagi. Ia berkata bahwa mayat nomor 4 itu berada di bawah level dasar, sehingga ia tidak akan keberatan jika Xing Ye ingin membunuhnya. Wanita berambut perak berkata, oke, dan iblis tua menyuruh mereka berhenti. Iblis tua kemudian mengatakan bahwa ia akan membiarkan mereka pergi, tetapi menyuruh mereka meninggalkan mayat nomor 4. Wanita berambut perak mengatakan bahwa ia ingin penghalang itu dibuka terlebih dahulu. Setelah penghalang dibuka,
Iblis tua mengatakan bahwa mereka bisa pergi sekarang. Xingye berbisik bahwa ia yakin wanita berambut perak tidak mempercayai iblis tua itu dan ingin tetap tinggal untuk menghentikannya. Wanita berambut perak berbisik bahwa ia tidak akan membiarkan Xingye jatuh ke tangan kultivator jahat itu. Xingye bertanya mengapa wanita itu selalu ingin membawa orang lain bersamanya. Wanita berambut perak bertanya apakah Xingye lebih suka menjadi subjek eksperimen. Xingye menyangkal bahwa itu yang ia maksud. Xingye mengatakan bahwa ia familiar dengan jalan itu, dan wanita itu tidak perlu menuntunnya. Iblis tua terlihat bingung. Xingye berteriak bahwa ia ingin iblis tua membiarkan mereka pergi dengan selamat bersama anak-anak, atau ia akan bunuh diri. Sistem kemudian memberikan 205 poin kreasi, karena Xingye membuat pernyataan kematian. Xingye, dalam benaknya, bertanya kepada sistem mengapa ia harus bunuh diri jika ia bisa hidup, dan apakah sistem punya alat teleportasi atau semacamnya. Sistem mengatakan bahwa agar Xingye bisa menghadapi tantangan secara langsung dan mendapatkan poin kreasi, sistem itu tidak menjual alat melarikan diri. Xingye menyadari bahwa host sebelumnya pasti mati karena melakukan hal yang sama. Iblis tua berkata bahwa ia setuju, dan mereka semua bisa pergi sekarang. Xingye menyuruh wanita berambut perak untuk melepaskannya sekarang, dan mengatakan bahwa ia sudah hampir mati. Tetapi sekarang, ia adalah satu-satunya nyawa yang bisa diselamatkan, dan ini adalah solusi terbaik. Xingye, dalam benaknya, bertanya-tanya apakah menyelamatkan 5 orang akan cukup baginya untuk mendapatkan loter lagi. Wanita berambut perak bertanya apakah Xingye memiliki keinginan terakhir. Xingye menjawab bahwa ia ingin menjelajahi dunia, menjadi miliarder, makan makanan di dunia kultivasi, menjadi anjing yang beruntung sekali saja, mendapatkan istri seperti kakak senior, dan ingin punya anak bernama. Wanita berambut perak memutuskan bahwa ia akan membalaskan dendam Xingye. Wanita berambut biru terkejut. Wanita berambut perak lalu pergi dengan membawa wanita berambut biru dan Sandra. Iblis tua menganggap bahwa mayat yang telah ia murnikan itu menarik, karena telah mengembangkan hati nuraninya sendiri, dan bahkan ingin mengorbankan dirinya untuk orang lain. Wanita berambut perak terkejut. Iblis tua berkata bahwa mereka telah memilih jalan yang salah dengan menyelamatkan sekelompok orang egois yang tidak layak diselamatkan. Xingye berteriak menyuruh orang tua itu tidak bertindak gegabah, dan bahwa lebih baik ia tinggal di sana setidaknya selama setengah jam. Xingye dalam hati bertanya-tanya apakah iblis tua itu benar-benar akan membiarkan mereka pergi, dan apakah itu semua yang bisa dilakukan iblis dengan nilai poin merit negatif terbanyak.